Dewi di rumah sendirian, tiba-tiba terdengar suara orang lain. Ternyata itu adalah pencuri yang ada di rumahnya. Setelah peristiwa pencurian di rumahnya, Dewi jadi bimbang. Apakah dia harus menceritakan sejujurnya kepada Ilham sang suami, atau cukup dipendam saja di dalam hatinya sendiri? Sebab jujur saja, dalam peristiwa pencurian malam itu, sebenarnya bukan hanya handphone dan sejumlah uang cash yang berhasil digondol maling. 3 orang pelaku yang menggunakan topeng juga sudah berhasil mengambil sesuatu yang sangat berharga pada diri Dewi. Sesuatu yang selalu dirawat dan disembunyikan oleh Dewi dan hanya boleh disajikan untuk Ilham. Sebenarnya juga telah dicicipi kawanan maling pada malam yang sangat sulit Dewi lupakan. Dewi ingin jujur menceritakan pada Ilham, tapi hatinya khawatir jika hal itu akan membuat Ilham tak sayang lagi pada dirinya. Karena Dewi sudah menjadi wanita yang tak bisa mempertahankan kehormatan suaminya. Selain itu, Dewi juga tertekan dengan ucapan pelaku bertopeng yang mengaku akan kembali lagi ke rumahnya. Suatu saat nanti, saya pasti datang lagi, ibu cantik, dan akan mengulangi membuatmu bahagia seperti malam ini. Haha, suara pelaku bertopeng yang seperti terus terngiang di telinga Dewi. Bukan hanya itu, Dewi juga ragu kalau harus bicara terus terang pada Ilham. Sudah beberapa kali Dewi ingin membicarakannya, namun suaminya selalu memotong pembicaraan Dewi. Lupakan kejadian itu sayang, lagian kan cuma HP dan uang yang hilang. Yang penting bidadariku ini nggak sampai digondol orang, kata Ilham setiap kali Dewi ingin bercerita. Sejujurnya tentang peristiwa malam itu, dalam hati Dewi berkata, "Bidadari, kamu memang gak digondol orang, Mas. Tapi bidadariku sudah menjadi pelayan untuk lelaki lain," ujar Dewi dalam batin. Memang sih, kejadian itu sudah 3 bulan berlalu, dan kini rumah mereka sudah lebih aman karena Ilham sudah menyewa jasa security untuk menjaga malam. Tapi tetap saja Dewi merasa khawatir, terutama di saat Ilham harus bekerja dan Dewi sendirian di rumah, hanya ditemani pembantunya. Malam itu, Dewi sudah membulatkan tekad untuk bicara jujur. Tapi seperti biasa, Ilham malah menghiburnya. Karena berpikir Dewi sedang trauma, bukannya mendengar curhat sang istri. Ilham malah langsung memeluk Dewi dan menghujani bidadarinya dengan kecupan penuh kasih sayang. Apalagi bagi Ilham, waktu 2 hari selama off bekerja harus dimanfaatkan maksimal untuk bisa memadu kasih dan membahagiakan sang istri. Sebagai istri yang baik, Dewi selalu melayani kebutuhan batin suaminya. Malam sebelum Ilham kembali ke tempat kerjanya di luar kota, Dewi pun memberikan apa yang diinginkan Ilham dengan pelayanan yang sangat sempurna. Meski pada akhirnya Dewi juga sedikit menelan kecewa karena Ilham selalu saja selesai lebih dulu di saat Dewi belum berhasil meraih puncak kebahagiaannya. Akibatnya, diam-diam dalam alam bawah sadarnya, Dewi malah sering menghayalkan seandainya peristiwa pencurian itu bisa kembali terulang. Bagaimana kisah hidup yang dialami Dewi? Dan benarkah kekhawatiran Dewi akan menjadi sebuah kenyataan? Siapa sebenarnya pelaku bertopeng yang sudah mencuri hati Dewi? Mari kita simak bersama alur kisahnya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya di saluran Jejak Asmara Nyata Channel. Kawan, begini ceritanya. Malam itu, 3 bulan yang lalu, setelah jadwal off 2 hari, Ilham harus kembali ke lokasi pertambangan tempatnya bekerja. Dia harus berangkat malam selepas Isya agar bisa tiba di tempat kerjanya esok pagi. Dewi menyiapkan ransel pakaian dan perlengkapan untuk suaminya, lalu mengantarkan Ilham ke depan. Seperti biasa, Ilham berangkat menggunakan mobil travel perusahaan yang akan menjemputnya. Pemandangan di depan rumah cukup mewah itu. Adakah hal yang biasa, sebuah rutinitas setiap akhir pekan bagi rumah tangga Ilham dan Dewi? Namun malam itu ada hal yang tidak biasa.
Setelah mobil travel perusahaan, Ilham berjalan dan Dewi kembali masuk ke dalam rumahnya. Ada 3 pasang mata yang diam-diam mengawasinya. Bi Sumi. Pembantu Dewi menawarkan teh hangat untuk majikannya. Tapi tidak seperti biasanya. Dewi menolak. "Makasih, Bi. Aku mau langsung tidur saja. Ngantuk dan capek, Bi," ujar Dewi, menolak tawaran Bik Sumi. "Iya deh, Bu Dewi istirahat saja kan capek setelah 2 hari lembur sama Pak Ilham," balas Bik Sumi, mencandai. Maju Bik Sumi. Sang pembantu kemudian menyelesaikan mencuci piring, lalu kemudian masuk ke kamar pembantu di belakang untuk beristirahat juga, seperti Dewi majikannya. Malam sudah jam 23:30. Suasana rumah mewah bercat biru langit nampak sudah sepi. Sebagian lampu ruangan sudah dipadamkan, pertanda penghuninya sudah tidur dan terlelap. Tak ada yang menyangka kedamaian malam di rumah itu bakal terusik dengan kehadiran tamu tak diundang. Mereka adalah 3 sosok pria bertubuh tinggi dan kekar, berpakaian serba hitam, dan semuanya menggunakan topeng penutup wajah. Bik Sumi yang sudah mendengkur tak menyadari ketika 2 orang di antara pria bertopeng itu menyelinap masuk ke kamarnya. Saat wanita berusia 45 tahun itu terbangun, semuanya sudah terlambat. 2 pria itu sudah mengikat 2 tangan Bik Sumi ke belakang dan menutup mulutnya dengan tempelan lakban hitam. Bik Sumi kaget bukan kepalang, namun tak mampu berbuat apa-apa, apalagi mau melawan. "Jangan berisik, di mana kamar majikanmu?" tanya salah seorang pria. Bik Sumi mendelik hanya bisa bergumam karena mulutnya tersumpal dengan gerakan dagunya. Bik Sumi menunjukkan di mana kamar majikannya berada. Tadinya pria bertopeng berniat membawa Bik Sumi keluar kamar untuk menunjukkan di mana kamar majikan. Tapi niatnya berubah ketika melihat ujung pakaian Bik Sumi tersinggap. "Hei, kamu geledah di ruang depan, cari barang berharga. Biarkan aku akan menyelesaikan urusanku dulu dengan wanita ini," katanya, menyuruh pria lainnya keluar lebih dahulu. Bik Sumi tak mampu banyak bergerak, hanya duduk bersandar di kepala pembaringan dengan tangan terikat ke belakang. Pria itu menghampiri menatap Bik Sumi dengan penuh semangat. Setelah pria satunya pergi dan kembali menutup pintu, pria bertopeng lainnya mulai mencengkram kaki. Bik Sumi, matanya jelalatan memandangi kondisi wanita itu. Di hadapannya Janggen melawan. "Atau aku akan berbuat kasar padamu," ujar pria itu. Suaranya terdengar berat, nafasnya mulai tersekat seperti menahan sesuatu yang sudah mulai tak tertahankan. Bik Sumi tak pernah membayangkan sepanjang hidupnya di usia ke-40-an ini mengalami kejadian yang mendebarkan itu. Terbangun dari mimpi indah dan menyadari sudah berada dalam situasi yang serba sulit. Selama ini pembantu ramah tangga bertubuh agak gemuk itu hanya mendengar berita tentang pencurian dari siaran berita di televisi. Namun malam itu dirinya seraya menjadi pemeran dalam berita tersebut. Bik Sumi bergidik ketika melihat sebilah pedang di tangan pria bertopeng. Dia sangat takut dan tertekan hatinya, berdoa agar dirinya tak dilukai dan bisa selamat dari peristiwa itu. "Gimana? Kamu setuju kan? Jangan teriak dan jangan melawan," tegasnya. Bik Sumi mulai panik, namun akhirnya menganggukkan kepala, pertanda mulai pasrah pada nasib yang menimpanya. Lelaki itu terkekeh, kemudian tangannya menyambar lakban hitam di mulut Bik Sumi. Bik Sumi sedikit lega, bisa bernafas dengan normal, seperti sedia kala, meski tangannya tetap terikat. "Ampun, jangan sakiti saya, Pak. Tolong jangan sakiti," ujar Bik Sumi dengan suara bergetar penuh kekhawatiran. "Siapa yang akan menyakitimu? Justru aku akan membuatmu bahagia dan ketagihan sayang," balas pria bertopeng. Bik Sumi sebenarnya ingin membuka dialog dan mencoba berbicara dengan pria itu. Dia mau bilang
ambil saja semua harta majikannya, tapi tolong lepaskan dirinya dan majikannya. Tapi belum sempat Biksumi membuka obrolan, pria itu sudah menyumpal bibir Biksumi dengan penuh ambisi. Bukan dialog yang terbuka, kini kaki Biksumi yang malah menjadi sasaran oleh pria bertopeng. Pria bertopeng sudah terlanjur terbakar rasa ambisinya untuk melewati segala yang tersaji di depan mata. Tak butuh waktu lama. Brat, jangan please. Renjek Biksumi ketika menyadari apa yang akan segera menimpa dirinya. Sesti, diam. Awas, jangan melawan, tegas pria bertopeng. Sejenak ditatapnya wajah ketakutan Biksumi. Lalu pandangannya turun ke bawah dan menarik napas panjang. Biksumi hanya mampu terpejam dan merasakan sebuah pertarungan batin di hatinya. Sementara di ruang tamu, seorang pria lainnya sibuk mencari barang berharga di meja, di almari televisi, dan di balik guci hiasan. Aksi mereka harus dilakukan dengan segera sebelum ada yang mengetahuinya. Jam dinding di kamar Dewi berada tepat di pukul 24 lebih 10 menit saat pria bertopeng lainnya masuk dan mulai mengendap, menggeledah lemari. Dia ingin mengambil perhiasan dan uang di sana. Dewi sangat pulas tertidur dan mungkin saja sedang bermimpi indah bersama Ilham suaminya. Dewi sama sekali tak menyadari bahwa sesaat lagi kisah dalam lembaran kehidupannya bakal tertoreh. Sebuah kisah yang sama sekali tak pernah diimpikan dalam hidupnya. Kalau saja Dewi tidak terbangun karena mendengar suara berisik di kamarnya. Mungkin pria bertopeng itu sudah keluar dari kamar utama. Pria itu sudah mendapatkan sejumlah perhiasan dan uang dari lemari pakaian. Namun langkahnya untuk pergi jadi batal. Saat Dewi menggeliat dan terbangun menatapnya, pria itu panik. Takut, Dewi berteriak dengan cekatan. Dia pun melompat bagai seekor singa jantan menerkam hewan. Secepatnya mulut Dewi dibekap. Tubuhnya ditindih agar tak bisa bergerak dan berteriak. "Diam, Bu. Jangan berteriak. Aku cuma mengambil sebagian hartamu untuk kuberikan pada orang yang lebih membutuhkan," bisik pria itu di telinga Dewi. Dewi mencoba meronta dan melawan. Namun, tenaga pria itu terlampau kuat untuknya. Hanya sampai di sana saja cerita yang Dewi sampaikan ke Ilham, suaminya. Selama ini, 3 pelaku pencurian masuk ke rumah, menggondol sejumlah uang, perhiasan, dan handphone. Tapi juga sempat melakukan tindak kurang berkenan pada Biksumi, pembantu rumah tangga mereka. Dewi tak pernah bisa menceritakan kejadian sebenarnya dan seutuhnya. Sementara selama rahasia itu dipendamnya, batin Dewi terasa semakin tersiksa. Jadinya, Ilham tak pernah mengetahui bahwa selain Biksumi, Dewi juga mengalami sebuah pengalaman baru yang diberikan oleh pria bertopeng itu. Dewi menyalahkan dirinya yang tak bisa menolak. Semuanya terjadi begitu saja. Ketika pria bertopeng itu memulai aksinya, Dewi merasa sangat jijik dan kesal. Namun hanya dalam 10 menit berselang, kondisi batin Dewi berubah 180 derajat. Selama 5 tahun berumah tangga dengan Ilham suaminya, Dewi merasa belum pernah melewati seperti ini, yang mampu membuat angannya melambung tinggi, menembus langit. Ilham selama ini hanya mampu membawanya terbang tinggi ke awan saja, sementara pria bertopeng telah mampu menuntun angan Dewi terbang tinggi hingga menembus langit ke-7. Hal yang dirasa Dewi sangat jauh berbeda kesannya. Sudah 3 bulan Dewi merahasiakan semua peristiwa yang sebenarnya terjadi. Selama itu pula, Dewi selalu mengenang peristiwa mendebarkan itu. Namun, mulai dirindukan dalam hidupnya. Kapan kamu akan datang lagi? Kapan kamu mencuri lagi hartaku ini? Aku kangen pria bertopeng, bisik Dewi dalam batinnya sendiri. Dewi juga heran dengan dirinya sendiri. Belakangan ini, setiap kali sedang bersama Ilham sang suami,
Pikiran Dewi justru membayangkan sedang bersanding dengan sang pria bertopeng yang mulai menggugah rasa cintanya. Akhir pekan itu, Dewi menyambut Ilham yang pulang karena jadwal libur kerja selama 2 hari. Niat Dewi dia harus jujur menceritakan pada sang suami. Tapi seperti yang sudah-sudah, Dewi gagal lagi. Yang ada Dewi malah mengajak Ilham, sang suami, untuk mulai berimajinasi ketika mereka menunaikan kewajiban mereka. Dewi ingin kamu ikat, Mas. Terus mata Dewi ditutup seperti yang terjadi terhadap Biksumi, Mas, pinta Dewi. Ilham bagi mendapatkan energi ekstra setiap kali sang istri mengajaknya melewati rutinitas perjalanan itu. Kebahagiaannya kali ini terasa semakin berwarna baginya. Di antara khayalan dan rahasia yang dipendam oleh Dewi selama ini, diam-diam Biksumi, pembantunya, juga memiliki sebuah kenangan yang tak kalah seru dan mendebarkan hati. Peristiwa malam itu sudah membuat hari-hari sepi Biksumi bagaikan terisi kembali. Diman, pria berusia 48 tahun yang sudah 2 bulan bekerja sebagai tenaga security di rumah majikannya, telah mengisi hati Biksumi. Benih-benih cinta di usia setengah baya kembali tumbuh bagi Biksumi dan Pak Diman. Hanya Biksumi juga yang tahu bahwa Diman adalah salah satu dari 3 pria bertopeng yang sempat beraksi di rumah majikannya. Sumi masih ingat betul bagaimana tangannya berhasil menarik topeng hitam di wajah Diman malam itu. Enggak nyangka ya, Kang Diman, kisah cinta kita bermula dari niatmu mencuri harta majikanku. Taunya malah dapetin diriku. Haha, kenang kisah setiap kali dia menyuguhkan kopi dan makan siang untuk Diman di pos security depan rumah majikannya. Cerita ini memang tidak mudah, kawan. Tak seperti kisah yang mudah ditebak endingnya. Tetap bersama channel Jejak Asmara Nyata, ya kawan, karena Dewi akan mengurai kelanjutan ceritanya. Siapa 2 pria bertopeng lainnya, dan siapa juga pria bertopeng yang sudah membuat Dewi merana dengan rasa rindunya. Salam dari Biksumi. Kawan, terima kasih sudah menyimak. Kita berjumpa lagi dalam cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya. Ya kawan. Satu tahun sudah aku bekerja di kota metropolitan. Sudah banyak yang aku alami selama kerja di Jakarta. Dari hal kecil maupun hal yang besar, mengalami dipecat juga pernah aku rasakan. Dapat fitnah dari rekan kerja di tempat kerja juga pernah aku alami. Pokoknya masih banyak lagi. Dan tak mungkin aku ceritakan satu persatu. Namun aku tetap berusaha dan optimis untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik selama merantau di sana. Pindah-pindah kerja sudah biasa aku lakukan, karena aku sendiri ingin mendapatkan tempat kerja yang membuatku nyaman dan betah. Dari sekian banyaknya cobaan yang sudah aku hadapi, tidak pernah membuatku menyerah begitu saja, karena aku sudah mempunyai semboyan sendiri, pantang pulang sebelum dapat banyak uang. Dengan Pusatya tetap semangat tanpa samba. Apapun yang terjadi padaku, semua itu hanyalah ujian bagiku.
Tuhan tidak akan pernah memberi cobaan di atas batas kemampuan manusia. Intinya apapun cobaan itu, ikhlas saja dan harus bisa menghadapinya. Di Jakarta aku hanya seorang diri, tidak ada teman kerabat maupun saudara. Sebelum lanjut ke ceritanya, perkenalkan dulu namaku Yudis Pratama, umur 26 tahun, wajah pas-pasan, kulit sawo matang, tinggi 168 cm. Aku anak pertama, terlahir dari keluarga sederhana. Bapak ibuku hanyalah petani biasa, yang sehari-harinya hanya berkecimpung di ladang. Namun keluarga kami sangat bahagia, sedangkan adik perempuanku masih sekolah SMA dan yang terakhir masih SMP. Singkat cerita, pagi itu aku mencoba untuk mencari pekerjaan baru lagi. Siapa tahu itu hari keberuntunganku. Pas ketika di jalan, aku mendapati seorang ibu-ibu yang belum begitu tua dan mengalami musibah. Ia diserempet orang yang mengendarai sepeda motor hingga terjatuh, dan sikunya mengalami lecet-lecet yang begitu parah. Aku segera samperin ibu itu dan memberikan pertolongan pertama. Karena pas di sekitar kejadian, tidak ada orang sama sekali. Cuma ada aku di sana. Maaf ibu tidak apa-apa. Kurang ajar banget tuh orang. Udah nyerempet tidak mau bertanggung jawab. Main kabur saja, kataku. Oh makasih mas, ibu tidak apa-apa kok. Cuma lecet dikit aja, jawabnya singkat. Sebelum aku lanjut bercerita, aku kasih gambaran dulu tentang ibu itu. Orangnya lumayan cantik, belum cukup tua. Bisa dibilang masih tante-tante. Umurnya kurang lebih sekitar 45 tahun. Rambutnya agak mombak dan disemir sedikit merah samar, tidak merah banget. Bodinya juga masih oke. Pokoknya mahok banget deh. Aku lanjut lagi ya ceritanya. Setelah bercakap-cakap, aku ajak ibu itu untuk menepi di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan. Aku membelikan ia teh hangat untuk mengembalikan suasana yang tadinya tidak enak. Aku yakin ibu itu pasti kaget dengan kejadian tersebut. Kami pun ngobrol-ngobrol lagi di warung itu, sembari menunggu ibu itu tenang kembali keadaannya. Maaf ibu, saya mau nanya lagi. Ibu tadi dari mana mau kemana? Tanyaku ramah. Ibu tadi rencana mau ke rumah teman yang ada di dekat perempatan. Bukan rumah sih, tapi tempat usahanya dia, salon kecantikan, jawabnya. Oh begitu, ibu jalan kaki gak naik motor apa mobil gitu? Dari penampilan ibu kan ibu sepertinya bukan orang biasa, kataku menebak. Jangan menilai orang dari penampilannya saja mas, memangnya penampilan bisa menggambarkan. Kalau orang itu kaya, gak kan? Jawabnya. Iya juga sih bu, tapi beneran lol bu. Aku melihat dari penampilan ibu itu seperti orang kaya. Pakai baju seperti itu dan celan mewah minimal lagi, makin terlihat kecantikan ibu, kataku belak-belakan. Kamu bisa saja sih mas memuji seperti itu, ibu jadi malu. Terima kasih loh mas sekali lagi atas pertolongannya. Oh iya sampai lupa, nama masnya siapa? Kelihatannya bukan asli sini. Mas asli mana? Hanya ibu itu. Saya Yudis bu, asli dari Jawa. Tepatnya asli Pacitan, Jawa Timur, jawabku. Saya Ratna, panggil aja Tante Ratna. Oh asli Jawa? Ya saya tahu kok Pacitan. Soalnya dulu pernah kesana ke pantai Klayar yang sempat viral itu loh, yang dinyanyikan almarhum Raja Campur Sari. Tante Ratna, namanya sesuai orangnya cantik, sembari aku tersegel. Wah jadi Tante Ratna pernah ke Pacitan. Saya saja yang asli sana belum pernah ke pantai Klayar itu tante. Soalnya jauh. Karena rumahku itu Pacitan paling timur tante, terangku. Sebenarnya saya di sini mau mencari pekerjaan tante. Saya sudah sering pindah-pindah kerja. Saya pengen cari kerja yang tempatnya nyaman. Tambahku di sela-sela obrolan itu. Jadi kamu mau cari kerja? Maunya kerja apa? Tanyanya. Apa ajalah tante. Yang penting dapat duit banyak dan bisa menyambung hidup dan membiayai adik-adikku sekolah, jawabku. Ya sudah, kalau gitu, mari ikut tante. Nanti tante kenalin kamu ke temen tante. Siapa tahu bisa membantu kamu, katanya. Serius nih tante. Baik tante saya mau, timpalku. Setelah itu kami pun berjalan kaki menuju tempat temannya Tante Ratna itu. Hanya memerlukan beberapa menit saja, aku dan Tante Ratna sudah nyampe tempat itu. Salon kecantikan Bunda Maya
Aku membaca papan nama yang ada di depan. Aku mengikuti Tante Ratna dari belakang. C bawa berondong baru nih Jeng Ratna, celutuk salah satu karyawan salon itu. Apaan sih? Bukanlah ini Mas Yodis yang nolong aku tadi pas di jalan. Saya hampir keserempet motor. Untungnya ada Mas Yodis ini yang nolongin. Ucap Tante Ratna menerangkan. Sedangkan aku masih mematung di belakangnya sembari senyum-senyum dan heran. Karena di salon itu, yang aku lihat kebanyakan dari kalangan tante-tante. Jangan-jangan mereka tante girang semua, pikirku di dalam hati. Karena tadi aku sempat dengar dari salah satu karyawan yang bilang kalau aku berondong barunya Tante Ratna. Berarti Tante Ratna suka pergi dengan berondong. Pikiranku masih saja menebak-nebak. Siapa tahu apa yang aku pikirkan itu salah. Kalau memang benar, ya gak apa-apa, mereka kan sepertinya dari golongan orang kaya, dan bisa dikatakan ibu-ibu sosialita. Dari sinilah, petualangan itu aku mulai. Aku mulai dikenalkan satu persatu dengan mereka sama Bu Ratna, dan aku pun dengan senang hati memperkenalkan diri. Aku ketemu orang-orang baru di situ, yang pastinya aku akan masuk di dunia baru, yaitu dunia bersama ibu-ibu sosialita. Soalnya dulu, aku pernah baca artikel tentang ibu-ibu sosialita, bahwa mereka semua orang-orang glamor, yang suka ngabisin duit saja. Karena dari mereka, semua kan pasti dari istri-istri orang kaya raya, termasuk istri pejabat juga. Aku dipersilahkan duduk sama pemilik salon itu, yaitu Jeng Maya, sedangkan Bu Ratna masih ke toilet. Aku sempat ditanya sama Jeng Maya, "Hei mas, beneran kamu bukan berondong Jeng Ratna?" "Bukan kok tante, tadi tuh saya lagi nolongin Tante Ratna pas keserempet motor. Udah habis itu, mampir di warung kecil dan kita ngobrol. Lalu Tante Ratna mengajakku ke sini. Udah gitu aja, jelasku." "Hati-hati lo, nanti kamu bisa digebetnya," sambung Jeng Maya. "Agaklah Jeng, aku DJ Jakarta ini, niatnya mau cari kerja kok. Bukan untuk cari pacar," jawabku. Setelah itu, aku berpikir masak si Tante Ratna yang dicari laki-laki muda, seperti itu, kataku di batin. Kemudian, Tante Ratna muncul. "Hayo Jeng Maya, jangan macem-macem lo ya," kata Tante Ratna sehabis dari belakang. "Gak kok Jeng, kita cuman ngobrol biasa kok. Tanya Mas Yodis kalau gak percaya," balas Jeng Maya. Aku makin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang mereka maksud itu? Aku memang belum paham tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Apa benar mereka seperti yang aku baca di artikel itu? Atau bukan? Aku harus mencari tahu dulu. Kemudian Tante Ratna mengajakku pergi dari tempat itu. Aku di sini masih berlagak jadi orang terpolos di dunia. "Ayo Yudis, kita pergi dari sini," ajak Tante Ratna. Lalu aku pun hanya mengangguk dan mengikuti Tante Ratna. Jeng Maya sempat menatapku penuh tanya. Ia terus melihatku, sepertinya ia masih penasaran denganku. Singkat cerita, aku diajak Tante Ratna pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu sangat lengkap, ada kafe, dan juga homestay-nya seperti apartemen gitu. Kemudian kita mampir ke kafe tersebut yang ada di lantai bawah. Ia memesan minuman dan juga makanan kecil. Lalu kita pun ngobrol lagi di sana, dan pada saat ngobrol itulah Tante Ratna sempat bertanya padaku, "Kamu yakin mau cari kerja di sini?" "Iya Tante." "Memangnya kenapa Tante?" tanyaku balik. "Ya gak apa-apa sih. Sebenarnya Tante ingin." Omongannya terhenti. "Ingin apa Tante?" tanyaku penasaran. "Kamu butuh uang berapa sih?" 5 juta per bulan cukup." Tanyanya makin membuatku bertanya-tanya. "Why? Kalau itu lebih dari cukup Tante. Mana ada sekarang yang mau ngasih gaji sebesar itu? Di pabrik aja gak sampak segitu," jawabku. "Kalau gitu sekarang ikut Tante." "Tapi Tante, kerja jadi apa itu? Kok gajinya segitu besar Tante?" Aku masih sempat bertanya-tanya. "Gak usah banyak tanya, nanti Tante jelasin, udah ikut aja sekarang." Aku makin bingung dengan sikap Tante Ratna. Dengan menggaruk-garuk kepalaku, aku pun mengikuti ajakan Tante Ratna. Selanjutnya kita masuk ke dalam lift, dan Tante Ratna memencet tombol lantai 20. Buset, Tante Ratna mau ngatain ngajak aku ke lantai 20? Apa mau nunjukin kerja baru Puya?
Tanyaku dalam hati. Di dalam lift itu, aku hanya berdiam diri sembari melirik ke arah Tante Ratna. Kita pun sudah sampai di lantai 20, aku terus mengikuti Tante Ratna dari belakang, tanpa berkata sepatah kata pun. Kamar 121. Kita berhenti di depan pintu itu, dan Tante Ratna mulai membukanya. "Silahkan masuk, Yodis," kata Tante Ratna. "Iya, Tante," jantungku makin berdebar-debar. Jangan-jangan apa yang dikatakan Jing Maya tadi benar. Gak mungkin lah, Tante Ratna kan gak kelihatan seperti itu. Dari wajahnya aja kalem gitu, kataku dalam hati. "Selamat datang di apartemen Tante," katanya sembari menaruh tasnya di atas meja. Ternyata Tante Ratna punya apartemen sebesar ini. "Wah, Noah juga ya, Tante," kataku. "Ini belum seberapa pun, Yudis. Tante masih punya apartemen 3 lagi di Jakarta ini," jawabnya. "Tante Ratna beneran orang kaya ya? Pasti Tante juga banyak perusahaan di Jakarta ini," kataku. "Ya begitulah, Dis. Tapi yang ngurus suamiku semua, Tante cuma nerima uangnya saja," jelasnya. Lalu Tante Ratna mendekatiku. "Kamu tidak perlu kerja capek-capek di sini. Kamu cukup patuh ketika Tante membutuhkanmu," ucapnya berbisik di telingaku. "Maksud Tante Ratna?" tanyaku masih penasaran. "Sebentar lagi kamu pasti tahu maksudnya. Sebentar Tante ke toilet dulu," ucapnya. Jangan-jangan Tante Ratna memintaku untuk memenuhi keinginannya, tanyaku dalam hati. Setelah menunggu Tante Ratna keluar, aku dibuatnya takjub. Ia sudah merubah penampilannya. Aku kaget hampir mau pingsan. "Tante Ratna," kataku sembari melihat penampilan Tante Ratna dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, meskipun tertutup. Namun semua nampak jelas apa yang ia miliki. "Kenapa kamu, Yodis? Gak usah kaget gitu napasnya. Biasa aja kali. Kayak baru pernah lihat yang beginian aja," katanya sambil berjalan mendekatiku dan menarik tanganku. "Kamu masih grogi ya?" ucapnya. "Tapi Tante, Yodis memang baru pertama kali ini, apalagi di tempat seperti ini," jawabku. "Sudah, kamu cukup mengikuti perintahku saja ya," ucapnya. Sungguh di luar pemikiranku kalau Tante Ratna benar-benar mengajakku seperti itu. Ia pun mulai melakukan sesuka hatinya, dan aku pun hanya bisa diam dan mengikutinya juga. Hingga terjadilah sesuatu hal di antara kita berdua. Mau tahu gimana rasanya? Mantap. "Gimana, Yudis? Apa kamu suka dengan semua ini?" tanya Tante Ratna. Suka, Tante." Aku hanya bisa menjawab itu. "Bagus kalau gitu. Jadi mulai sekarang pekerjaanmu hanya itu saja, tidak tapakan. Tante harap kamu bisa buat Tante bahagia malam ini," ucapnya. "Saya usahakan, Tante," jawabku. "Tante hanya butuh sehari 4 kali. Apa kamu sanggup?" tanyanya. 4 kali, Tante. Apa gak capek, Tante?" jawabku kaget. "Gak, Lal. Kita buat santai aja biar gak capek," terangnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti apa kemauan Tante Ratna. Ini semua aku lakukan juga karena uang. Lumayan sudah. Dapat uang juga 5 juta, pasti aku cepat kaya, pikirku. Jadi selama di apartemen Tante Ratna, aktivitasku hanya seperti itu, tidak ada yang lain. Tapi ya capek juga, kalau sehari sampai 4 kali. Setelah berjalan 5 bulan, Tante Ratna membelikanku mobil dan juga apartemen. Namun semua itu juga ada syaratnya. Aku tidak boleh dekat dengan siapapun kecuali Tante Ratna. Kalau sampai aku ketahuan dengan orang lain, semua fasilitas yang ia berikan akan diminta kembali. Jadi begitulah kisah perjalanan yang penuh dengan tantangan selama aku di Jakarta. Hidupku makin enak dan aku juga bisa mengirimkan uang untuk keluargaku. Namun aku berbohong pada mereka kalau aku kerja di perusahaan selesai. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.
Setelah aku memergoki Mbak Dia yang telah melakukannya dengan Pak Evi di malam itu, sewaktu istri Pak Evi tidak ada di rumah dan suami Mbak Dia tengah berada di luar kota. Akhirnya aku menyampaikannya, ada Mbak Dia atas apa yang aku ketahui itu. Tentu saja Mbak Dia kaget dan takut kalau sampai perbuatannya dengan Pak Evi itu diketahui oleh suaminya. Akhirnya demi sebuah rahasia itu, aku dengan Mbak Dia pun bernegosiasi yang keputusannya adalah aku akan mendapatkan juga seperti apa yang didapatkan Pak Evi dari Mbak Dia. Akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu pun tiba. Malam itu rencana yang sudah aku dan Mbak Dia buat. Setelah cukup larut, aku pun melangkahkan kakiku menuju rumah Mbak Dia. Sesampainya aku di rumahnya dan bertemu dengannya, Mbak Dia berbisit, "Anda masih belum tidur, Mas?" Entar Mbak kasih kode kalau dia sudah tidur. Aku pun menganggukkan kepalaku. Setelah aku menunggu sekitar 30 menit, aku dengar tembok kamarnya itu ketok-ketok. Inilah kodenya, pikirku. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku bergegas ke kamarnya. Aku tentu saja tidak mau kecolongan seperti Pak Evi. Jadi, aku bawa masuk sandalku. Langsung saja aku buka pintu kamar itu secara perlahan, agar tidak membuat si Indah terbangun. Pemandangan yang disuguhkan di dalam kamar itu sungguh membuatku terpana. Mbak Dia ternyata sudah siap menyambut kedatanganku. Sebenarnya aku sudah sering melihat sebagian keindahannya itu ketika dia sedang menjemur pakaian ataupun menyapu di halaman rumahnya. Tapi malam ini sungguh sangat menarik bagiku. Mbak Dia hanya tersenyum manis pada saat aku semakin mendekatinya. "Sudah siap," ucapnya dengan tersenyum senang. Mungkin gurauku sambil terus mendekat. Langsung saja aku pun memulainya yang disambut dengan sukacita oleh Mbak Dia. Dengan sedikit tidak sabaran, aku berusaha menyingkirkan apa saja yang aku anggap akan menghalangi pekerjaanku malam itu. Tetapi Mbak Dia juga sama. Dia juga berusaha menyingkirkan semua penghalang yang ada. Pada saat sudah terpampang dengan jelas, spontan Mbak Dia terpana. "Bidhik juga ya," ucapnya dengan tersenyum senang. Selanjutnya Mbak Dia memberikan kode untuk saling membuat senang dengan membentuk angka 69. Tentu saja aku senang sekali dengan usulannya itu. Sejenak Mbak Dia tersenyum ke arahku. Selanjutnya memulai aksinya. Ternyata Mbak Dia sangat pintar sekali. Dia membuatku melayang-layang. Aku pun tidak mau menyia-nyiakan apa yang telah disuguhkan oleh Mbak Dia di malam itu. Sehingga kami berdua malam itu dengan penuh semangat berusaha untuk membuat satu dengan lainnya kesenangan. "Mbak, sekarang saja ya, renggaku." "Sabar sayang, kita punya banyak waktu kok," sahutnya dengan senyum manisnya. Tapi Mbak Dia pun tertawa kecil mendengar renyakanku itu. Akhirnya dengan daya dan upaya, aku pun berusaha agar Mbak Dia segera mengintaku untuk menyempurnakannya. Kali ini aku sengaja mengulur waktu dan bermaksud membuat Mbak Dia semakin penasaran. Salahnya sendiri, tadi waktu aku ajak seperti ogah-ogahan, makanya begitu dia yang minta aku pura-pura saja. "Ayo sekarang sayang," pintanya seraya berusaha menempatkannya pada posisi yang pas dari bawah, sedangkan aku selalu mencoba menghindar. Sehingga Mbak Dia tampak semakin penasaran saja jadinya. "Bantuin dong Mbak," candaku. Mbak Dia pun akhirnya berusaha untuk meraihnya dan menempatkannya pada area yang tepat. Setelah itu Mbak Dia memberiku perintah, karena aku sebenarnya juga sudah begitu ingin sedari kemarin. Akhirnya aku pun mengikuti perintahnya itu. Dalam hatiku aku berkata, aku harus mampu bertahan agar Mbak Dia tidak kecewa. Malam itu aku sangat bahagia sekali, begitupun dengan Mbak Dia. Malam itu aku tidak mau terburu-buru, jadi aku bergerak perlahan saja. Tetapi dengan caraku itu, ternyata mampu membuat Mbak Dia sangat senang. Sampai akhirnya, "Sayang, Mbak dapat mie," bisiknya. Aku tahu kalau saat itu Mbak Dia itu sedang berada di puncak-puncaknya. "Maafin Mbak ya sayang, Mbak tinggalin Mbak," ucapnya dengan senyum malu, tapi juga bahagia. "Gak apa-apa Mbak, kan bisa diulang," bisikku. "Pasti sayang, Mbak akan buat Mas bahagia juga malam ini," sahutnya. Begitulah, malam itu
Kami pun melanjutkan petualangan indah itu. Ternyata Mbak Diah tetua Nitya yang suka banget dengan hal itu. Malam itu Mbak Diah dapat sampai 7 kali, sementara aku dapat 2 kali. Dari dia pula aku tahu kalau ternyata suaminya itu tidak mampu mengimbanginya. Suaminya itu paling hanya bisa memberinya sekali, sementara Mbak Diah punya keinginan yang lebih dari itu. Sedang dari Pak Evi, katanya dia bisa dapat 2-3 kali. Aku bahagia sekali malam itu dan kembali ke rumahku dan tertidur pulas sampai pagi. Sekarang ke Bu Evi. 3 hari setelah aku mendapatkan pengalaman dengan Mbak Diah, hari itu aku dimintain tolong oleh Pak Evi untuk memperbaiki lampu yang mati di rumahnya. Karena pada saat itu Pak Evi harus berangkat keluar kota. Karena truk bosnya mendapatkan muatan. Pagi itu aku pergi ke rumah Bu Evi untuk melaksanakan pekerjaanku itu. Setelah aku bertemu dengan Bu Evi, dia pun memberitahu lampu mana saja yang harus aku perbaiki. Setelah itu Bu Evi pamit untuk pergi ke pasar. Setelah sekian lama aku bekerja, aku pun pergi ke kamar mandi yang ada di rumah itu untuk buang air kecil, karena aku merasa kalau saat itu hanya aku yang ada di rumah itu. Aku pun tidak menutup pintu kamar mandi itu saat aku buang demikian itu. Tetapi tiba-tiba saja aku mendengar suara seseorang menjerit. Rupanya Gu Evi yang baru pulang dari pasar itu kaget saat melihatku. Aku juga kaget. Lama aku tertegun sehingga aku lupa kalau yang dilihat Bu Evi itu masih bergelantungan. "Maaf Bu, kirain gak ada orang," kataku. Iya, tapi kok gak buru-buru diumpetin, mau pamer ya?" sahut Bu Evi dengan senyuman penuh arti. Maaf ya Bu," kataku lagi. "Gak apa-apa, Ibu juga gak nyangka kalau akan dapat pemandangan seperti ini," ucapnya dengan tersenyum sambil terus menatapnya. Spontan aku jadi ingin mencoba keberuntunganku. Maklum aku juga suka dengan Gu Evi. Kalau mau bukan cuma dilihat kok, tapi juga boleh yang lainnya juga loh, ucapku nekat. "Ya, sudah senang, entar tidak selesai lo kerjaan kamu," katanya mengingatkan. Ternyata dia gak marah, dan menurut feelingku kayaknya dia ada minat juga setelah apa yang disaksikannya tadi itu. Aku pun segera bergegas untuk melanjutkan pekerjaanku itu. Tapi sebelum itu, aku mencoba mencandai Bu Evi sekali lagi. "Entar dilanjutkan ya Mbak. Kalau kerjaanku sudah selesai, aku mulai memanggilnya Mbak," ucapku semakin berani. "Hos, cepat kerja sana," sahut Bu Evi monyong sambil tersenyum manis, dan menurutku itu adalah sebuah isyarat. Dengan segera aku pun menyelesaikan membetulkan lampu. Setelah itu aku melangkah untuk mencari keberadaan Bu Evi. Aku juga sudah menyiapkan alasan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah ketemu Bu Evi, aku pun memanggilnya dengan sopan, "Mbak." "Ada apa Mas Hadi?" tanya Bu Evi dengan tersenyum. "Itu Mbak, aku mau melanjutkan yang tadi," jawabku. "Kamu nekat juga ya, tapi dengan suara yang agak pelan. Kan tadi Mbak sudah janji." Aku menyahut dengan sedikit cuek. "Kami serius Mas," sahutnya penasaran. "Ya iyalah Mbak, aku pikir saat itu sudah tepalan tanggung." "Sebentar Mbak tutup pintu depan dulu ya, nanti dilihat orang," ucapnya. Aku berjingkrak gembira. Ternyata apa yang aku pikirkan tidak meleset. Bu Evi ternyata mau memberi kesempatan itu padaku. Setelah Bu Evi kembali dari menutup pintu depan, "Mas mau apa?" ucapnya lirih. "Kan Bak sudah ngerti, masak masih harus dijelasin lagi," jawabku nyengir. Cukup lama Bu Evi terdiam, tapi akhirnya dia tersenyum lagi. "Tapi ini rahasia kita berdua ya, jangan sampai orang lain tahu," pintanya. "Ya iyalah Mbak, masak aku mau bikin masalah," sahutku memastikan. "Sama satu lagi Mas harus ingat, ini cuman buat senang-senang saja. Tidak boleh ada perasaan, ngelak gak mau dipaksa-paksa ya," ucap Bu Evi memberikan syarat padaku. "Iya Mbak, saya setuju," sahutku seraya mendekatinya. Dengan demikian, mulailah petualangan baruku dengan Bu Evi hari itu. Sejak lama, aku begitu mengagumi Bu Evi ini, maka tidak aku sia-siakan hari itu untuk memilikinya. Ibu muda hitam manis itu, akhirnya berhasil aku miliki sekarang.
Ternyata Bu Evi cukup pandai membuatku kesenangan, aku jadi merasa heran sendiri. Kenapa ya Pak Evi masih saja melakukannya dengan MBK dia? Ya mungkin benar kata orang. Rumput tetangga lebih hijau. Untunglah aku mampu mengimbaninya, sehingga 1 detik setelah Bu Evi meraihnya, aku pun menyusulnya. Makasih ya Mbak, Mbak hebat sekali, bisikku. Mas juga hebat, Mas bisa memberiku kebahagiaan yang berbeda hari ini. Lain kali Mbak boleh minta lagi kan? Balasnya. Dengan senang hati Mbak, jawabku. Aku pun mengakhiri hari itu dengan sebuah senyuman dan beristirahat dengan lelap. Sampai-sampai aku bermimpi membawa kedua wanita tentangku itu ke rumahku dan kami melakukannya bertiga. Aku terus menjalani kehidupanku dengan 2 wanita tetanggaku itu sekitar 1 tahun lebih. Biasanya dalam seminggu, aku bisa melakukannya 3-4 kali. Jadwal yang baik membuat mereka berdua tidak tahu satu sama lainnya. Hingga pada akhirnya, setelah istriku pulang dari luar negeri, baik Mbak Dia maupun Mbak Evi menyarankan agar menyudahinya, atau ya kalau memang tidak bisa, ya sesekali saja, demi keamanan kami semua. Akhirnya aku pun menyetujui usulan mereka itu. Sampai cerita ini aku tulis, sesekali aku dengan Mbak Dia dan Mbak Evi itu, kalau ada kesempatan pasti melakukannya. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan untuk para pecinta cerita romantis dimanapun berada. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.